Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 19 April 2019, Hari Jumat Agung. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni kita mendengarkan petikan dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada sebuah buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Benediktus ke-16 menulis dalam ensiklik Deus Caritas Est, kematian Yesus di salib adalah titik puncak tertinggi saat Allah kembali kepada dirinya dan mempersembahkan dirinya supaya mengangkat dan menyelamatkan manusia. Cinta kasih seperti ini adalah cinta kasih dalam bentuk yang paling radikal. Perayaan ibadat suci kita hari ini memfokuskan perhatian kita pada Tuhan yang mengasihi kita semua tanpa batas. Ia mengasihi kita dengan kembali kepada dirinya dan mempersembahkan dirinya dengan memikul salib hingga wafat di atas kayu salib. Santo Cyrilius dari Yerusalem pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus merentangkan tangannya di kayu salib agar menjangkau dan memeluk hingga sudut terjauh alam semesta. Tangannya selalu terbuka untuk menerima semua orang tanpa memandang siapakah orang itu. Orang baik dan orang jahat disayangi oleh Tuhan. Saudara saya terkasih, Hari Jumat Agung ini bukan hanya sebuah peringatan tentang sebuah peristiwa Yesus tempo dulu, tetapi sebuah realitas yang masih aktual saat ini. Sadarlah bahwa ada begitu banyak orang yang memikul salib-salib tertentu di dalam hidupnya. Misalnya, ada banyak anak kecil dan anak remaja yang tidak memiliki makanan dan minuman. Ada banyak orang yang tidak memiliki rumah tinggal. Ada banyak orang yang sakit yang tidak mendapat pengobatan karena tidak mampu membayar. Anak-anak dan remaja tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki biaya pendidikan yang cukup. Banyak pekerja yang mengalami PHK di tempat kerjanya. Inilah realitas yang menunjukkan bahwa masih banyak salib-salib penderitaan dalam kehidupan kita. Saudara saya terkasih, mengapa Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib? Ini selalu menjadi sebuah pertanyaan yang lazim dalam masyarakat kita. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa salib adalah tempat hukuman yang paling hina dan mengerikan. Tuhan Yesus penebus kita, meskipun tidak berdosa, namun ia memilih salib untuk menanggung dosa dan salah kita dan merasakan kesakitan dunia. Konsekuensinya, dengan salib ia membawa dunia kembali kepada Allah dengan kasih sempurna. Saudara saya terkasih, Tuhan Yesus adalah gambaran hamba Yahweh yang menderita dalam kitab Nabi Yesaya. Ia menyatakan solidaritasnya dengan kesalahan dan dosa kita. Gambaran kesalahan dan dosa adalah selalu mengacu pada sesuatu yang buruk. Tuhan sendiri berkata, "Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Banyak bangsa akan tercengang melihatnya.
raja-raja akan mengatup mulutnya ketika memandangnya. Mari kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah yang menderita hingga rupanya begitu buruk, berlumuran darah. Ia ditinggikan di atas salib dan dimuliakan ketika bangkit dengan jaya. Meskipun rupanya buruk, saudara saya terkasih, dan tidak seorang pun ingin memandangnya, namun ia sendiri menanggung segala penyakit kita. Ia memikul kesengsaraan kita. Ia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh kejahatan kita. Ia menderita supaya kita selamat. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Dialah Tuhan dan satu-satunya penebus kita. Saudara saya terkasih, sebagai penutup saya akan mengutip Thomas A. Kempis yang mengatakan, "Jika engkau memanggul salibmu dengan sukacita, maka salibmu akan memanggulmu." Mari kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus dari dekat. Hanya pada salibnya ada keselamatan kita. In cruce salus. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa manusia yang telah menyebabkan Engkau menderita dan wafat di atas kayu salib hina. Amin.